Saya berjanji akan melaksanakan tugas sebagai pengurus Puan Hayati masa bakti 2023-2028 dengan bersungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, selalu setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Ngeningaken cipta utawi beningaken pikir kita sekedhap tumuju dumateng kersa kula panjenengan sami anggenipun nglampahi adicara menika saged kaleksanan ugi kasembadan tebih saking sandikala. Ngeningaken cipta saged dipun milai. Sampun cekap, matur sembah nuwun. Disampaikan terima kasih. Menginjak acara yang selanjutnya, sambutan yang pertama dumateng salah setunggalipun pengurus Yayasan Padaleman Rahayu. Waktu dan tempat disumengkan. Salam Rahayu, Rahayu Sagung Dumat. Ingkang kawula hormati pengurus pusat MLKI atau yang mewakili, yang saya hormati pimpinan pusat Puan Hayati, yang saya hormati DMD MLKI Provinsi Jawa Timur, yang saya hormati Bapak Ibu tamu undangan. Marilah kita manjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada malam hari ini kita dapat berkumpul dalam acara yang sangat sakral, yang sangat suci sekali di pendopo Yayasan Padaleman Rahayu. Saya mewakili tuan rumah dari pendopo Yayasan Padaleman Rahayu
mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada pengurus pusat MLKI, pengurus pusat Wan Hayati, dan pengurus MLKI Jawa Timur yang telah mempercayakan kepada kami selaku tuan rumah. Semoga kegiatan atau acara hari ini dapat berjalan dengan lancar hingga akhir. Di sini saya sebagai tuan rumah teringat pesan dari almarhum Bapak pembimbing kami pada sekitar 9 atau 10 tahun yang lalu. Beliau pernah mengatakan ketika mendirikan pendopo ini, beliau bercita-cita bahwasanya pendopo ini bukan hanya untuk kami saja selaku siswanya. Beliau bercerita dan bercita-cita suatu saat pendopo ini akan menjadi rumah kebinekaan. Gusti sudah menunjukkan pada hari ini wasiat beliau pada waktu itu terlaksana, dan pada akhirnya hari ini para jenengan sedaya dari pusat, dari provinsi bahkan sampai kabupaten, matur nuwun sangat sampun rawuh datang pendopo sapunika. Kami wakili tuan rumah apabila ada kekurangan, syukur, lungguh, dan gupuhnya, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu saja sambutan dari saya selaku perwakilan dari tuan rumah dari Yayasan Padaleman Rahayu. Salam Rahayu, 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 merdeka, merdeka, merdeka. Langsung lirik. Bapak Ibu, demikian tadi sangat luar biasa, semangat sekali Bapak Reza, salah setunggal pemuda perwakilan dari Yayasan Padaleman Rahayu. Yang selanjutnya sambutan Presidium BMW MLKI Provinsi Jawa Timur dumateng Briyana Bapak Anang Sumangga. Matur nuwun Bapak Moderator, kepada saudara-saudara saya semua, sugeng dalu, Rahayu. Merasa terhormat sekali saya duduk di sini bersama panjenengan semua, saudara-saudara saya. Yang saya hormati Ibu Dian Yeni sebagai Ketua Pusat Wan Hayati beserta jajaran, Mas Reza selaku tuan rumah, terima kasih atas semua yang sudah diberikan pengorbanan ini. Mas Reza beserta seluruh warga Padaleman Rahayu, terima kasih kepada Ketua MLKI, DMD Kabupaten Banyuwangi, juga yang saya hormati para sesepuh, bini sepuh, adik sepuh, saudara-saudara saya semua. Pada kesempatan malam ini memang kami hadir dalam rangka roadshow. Saya sampaikan bahwa seperti yang disampaikan Mas Reza tadi dan yang sudah dilakukan oleh kami Presidium, juga Ibu Dian Yeni sebagai Ketua Puan, bahwa ketika kita sudah memimpin sebuah paguyuban menjadi ketua, terutama di MLKI,
perlu disadari bahwa kami ini milik panjenengan semua, bukan milik salah satu organisasi. Nah, ini saya merinding karena almarhum juga berpesan seperti itu. Itu adalah tuntunan luhur bangsa Nusantara. Tidak pernah membeda-bedakan agamanya pun apa, tidak. Keyakinan panjenengan terserah panjenengan, tetapi kita perlu berhimpun, berkumpul, bersatu padu untuk perjuangan kita bersama, yaitu memerdekakan keyakinan kita. Ingat ya? Setuju ya? Ini keyakinan kita dan harus kita perjuangkan. Sekarang Bapak Ibu, pemerintah sudah banyak memberikan fasilitas kepada kelompok-kelompok penghayat. Di antaranya bisa berKTP penghayat, bisa menikahkan secara penghayat, bisa menyekolahkan anaknya secara penghayat. Pelajaran di sekolah secara penghayat sudah boleh semua. Proses kematian kelahiran sudah bisa dicatatkan di Dinas Pendudukan Sipil, di Dukcapil sudah bisa. Ini beda dengan era 90-an atau di awal 2000, belum bisa. Ini sudah dimulai tahun 2006. Nah, ini perlu kami sampaikan bahwa kita sudah diberi payung hukum yang cukup oleh pemerintah. Tinggal mari kita bergerak bersama-sama untuk mengakui jati diri kita sebagai seorang penghayat, tentunya sebagai himbauan untuk memanfaatkan atau menggunakan fasilitas undang-undang yang sudah diberikan negara oleh kelompok penghayat. Tetapi tentunya ini kita serahkan kepada pribadi masing-masing. Tidak bisa secara paksaan harus begini, nggak bisa. Tetapi kita perlu sadar bahwa kita mempunyai jati diri seorang penghayat, ya kita lengkapi. Tentu ada dinamika, tantangan-tantangan. Setiap kota kabupaten, setiap daerah tantangannya macam-macam. Nah, kami sebagai Presidium di tingkat Jawa Timur berusaha menghimbau untuk segera memanfaatkan payung hukum yang ada, karena sudah lengkap sekali. Tadi pagi Bapak Ibu, saya datang ke Banyuwangi jam 7:30, nunggu Bakes Bangpol buka. Jam 8:15 kami sudah masuk ke Bakes Bangpol Kabupaten Banyuwangi. Kebetulan langsung diterima oleh Kepala Bakes Bangpol Pak Lutfi. Saya bertanya tentang keberadaan penghayat di sini. Yang dikenal non sewu, ini tidak menyinggung siapapun. Yang paling dikenal beliau itu adalah Pamu. Kalau Pamu saya pernah diundang Pak, begini berapa baik. Terus ada apa saja? Malah mereka bertanya, beliau bertanya, ada banyak, ada Warha Gesang, ada Sastro Jendro, ada macam-macam sudah kami sebutkan, termasuk Sabto Darmo dan lain-lain. Sudah kita sampaikan. Nah, semakin tertarik. Jadi mulai jam 8:15 akhirnya kami pamit itu jam 11-an. Bapak Ibu, kami sebagai Presidium mengharap ego partikel panjenengan, mengharap keaktifan panjenengan untuk melaporkan keberadaan panjenengan ke Bakes Bangpol. Sampai Kepala Bakes Bangpol tadi menyampaikan panjenengan semua diundang besok Senin jam 3 atau jam 4 sore untuk ngopi bareng di sana. Akan dipertemukan dengan teman-teman dari FKUB dan MUI. Karena itu memang organisasi yang setara dengan kita. MUI dengan MLKI sama. Nah, MUI ini ngadai wong Islam, MLKI ngadai wong penghayat. Nanya lagi, kita setara, jangan berkecil hati. Kita setara. Nah, kebetulan pejabatnya sangat welcome, sangat menerima panjenengan semua. Diusahakan satu paguyuban diundang 2 atau 3 orang. Tadi disampaikan di sana. Di Bakes Bangpol ada warung NKRI. Jadi cangkruk aneh orang-orang Pancasialis di sana ditampung dan difasilitasi oleh Bakes Bangpol.
Ini luar biasa. Ya. Nah, Bapak Ibu, kalau panjenengan ini tertib administrasi kepada pemerintah, pemerintah pun akan memberikan hak-hak panjenengan, terutama mungkin dana hibah ataupun pembinaan-pembinaan yang panjenengan perlukan. Tetapi kalau panjenengan ini tidak melaporkan, pemerintah juga tidak tahu. Ternyata tadi saya sampaikan ada 13 organisasi. Loh, iya toh Mas? Loh, banyak Pak. Nah, ini tugas kami Bapak, menjembatani antara teman-teman paguyuban dengan Bagas Bangpol. Tentunya harus ditindaklanjuti dengan baik. Panjenengan hadir di sana besok. Nanti saya share, saya berikan ke Mas Reza untuk diberikan ke semuanya nomor telepon, nomor WA-nya Pak Lutfi. Beliau minta masalahnya. Beliau minta. Nah, harapannya besok Senin panjenengan bisa datang untuk diajak ngomong tentang legal formal panjenengan, legalitas. Suratnya nanti daftar nanti besok 20 November 10 November itu Hari Pahlawan akan ada festival kebangsaan. Ada festival kebangsaan di Kabupaten Banyuwangi dan beliau menjanjikan ada stand khusus untuk penghayat kepercayaan. Panjenengan bisa menampilkan karya-karya panjenengan di situ. Baik itu buku ajaran, pusaka, atau produk-produk yang panjenengan miliki boleh ditampilkan di sana. Ini kan luar biasa sekali ya. Tinggal kita harus menyambut sebuah tangan terbuka kepala Bagas Bank. Kita juga harus bisa menempatkan diri dengan baik di sana. Kita bisa mengisi festival kebangsaan dan ternyata kita setara dengan mereka-mereka semua. Ye, bersedia ya besok Senin rawuh mriki nggih. Bersedia ya, Mas Reza tolong nanti dipandu. Selanjutnya Bapak Ibu, saya sebagai Presidium MLKI Jatim mendorong terbentuknya Puan Hayati di Kabupaten Banyuwangi. Tentunya ini sebagai kelengkapan, nek bapaknya penghayat, ibu ya penghayat lah. Sebaiknya begitu. Yang kedua, terima kasih tadi saya dikasih tahu bahwa akan ada pelantikan Puan Hayati. Selanjutnya perlu juga dibentuk organisasi saya selanjutnya adalah Gema Bakti, Generasi Muda Penghayat Kepercayaan. Generasi Muda Penghayat Kepercayaan ini nanti kita bentuk, kita lantik setara kedudukannya dengan Ketua Ansor, Ketua Pemuda Muhammadiyah, Pemuda Katolik, itu sama kedudukannya. Ya, kan sama. Jadi monggo, pemerintah sudah betul-betul welcome, betul-betul menerima. Ini harus kita manfaatkan dengan baik. Jika ada kurang 1-2 biasa, nanti akan kita penuhi bersama-sama. Kalau butuh bimbingan, silahkan kontak Pak Oto atau saya, silahkan. Nomor saya ada tadi di daftar hadir. Kami siap membantu. Di sini pun saya juga membalas teman-teman dari Gema Bakti sering sampai ini masih minta arahan, tetap kita berikan. Karena memang tugas kami untuk membawa atau mengajak panjenengan untuk lebih maju. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terakhir tetap saya sampaikan terima kasih banyak atas waktu, tenaga yang panjenengan luangkan, sempatkan untuk pertemuan malam ini. Dan saya bangga sekali ternyata saudara-saudara saya di Banyuwangi luar biasa kompak. Ternyata banyak sekali dan ini kan baru beberapa saja. Baru beberapa saja. Kalau betul-betul digeber ini luar biasa. Kalau digeber itu luar biasa. Saya setuju. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sugeng dalu rahayu. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Anang. Untuk yang selanjutnya, sambutan
Ketua Puan Hayati Pusat. Untuk itu waktu dan tempat dipersilakan. Semua. Baik, terima kasih Pak Daroni. Yang saya hormati Bapak Anang dan Bapak Otto selaku Presidium MLKI Provinsi Jawa Timur. Yang saya hormati dari MLKI Banyuwangi beserta seluruh staf, Ibu Julaika selaku Ketua Puan Hayati Provinsi Jawa Timur beserta kawan-kawan saya di sebelah sana yang akan dilantik menjadi pengurus Puan Hayati Banyuwangi, Bapak Ibu sesepuh bini sepuh yang saya hormati, selamat malam dan salam rahayu. Menjadi sebuah kebanggaan dan rasa syukur buat saya pribadi karena pada malam hari ini saya memiliki waktu dan berkesempatan untuk hadir bersama kadang-kadang di Banyuwangi semuanya, di mana posisi saya sebagai Ketua Puan Hayati Pusat sekaligus juga Pak Anang lupa, saya juga sebagai Sekretaris dari MLKI Provinsi Jawa Timur. Mohon maaf, beberapa kegiatan turba saya memang belum bisa mengikuti, tetapi kebetulan ada waktu dan saya mengawal Puan Hayati Provinsi untuk hadir di tempat ini. Ini adalah sebuah berkat, kemurahan, dan tuntunan dari Tuhan yang patut kita syukuri. Semoga di dalam pertemuan yang luar biasa ini, kita semuanya akan menambah semangat dan hikmat, kemudian kita memiliki banyak rencana, yaitu program-program yang akan kita laksanakan untuk penguatan kapasitas, baik yang berdampak pada kemajuan para person atau pribadi penghayat maupun sebagai bagian dari kekuatan organisasi penghayat dan sekaligus pasti akan merujuk kepada bagaimana membangun kekuatan bangsa. Para perempuan, kawan-kawan saya, mungkin ini sedikit informasi yang saya berikan bahwa Puan Hayati merupakan organisasi sayap dari MLKI, organisasi otonom yang memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tersendiri, yang lahir di tahun 2017 dan sudah terdeklarasi ada di 10 provinsi, Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, DKI, kemudian ada di Sulawesi Utara, Sumatera Utara, Lampung, Bali. Dan kemungkinan mungkin di periode 5 tahun ini akan menambah di daerah Kalimantan untuk komunitas keharingan, dan sudah ada sekitar 37 kota kabupaten. Tentu saja ini merupakan satu gerakan yang akan mensupport atau menggerakkan kekuatan organisasi penghayat kepercayaan untuk bisa bergerak lebih masif. Mengapa Puan Hayati lahir? Karena keprihatinan akan penyusutan dari regenerasi penghayat itu sendiri. Di ruang ini saya melihat ada banyak anak-anak, ya. Ini mereka adalah aset kita, penerus kita, permata dari penghayat kepercayaan yang tidak boleh kita biarkan begitu saja, tetapi harus ada pembinaan untuk ruang anak-anak. Sehingga akan terbentuk mental-mental penghayat yang memiliki militansi dan handarbeni terhadap keyakinan kita. Ini adalah tugas kita bersama ibu-ibu. Senyampang itu bahwa di organisasi Puan Hayati banyak memberikan pelatihan dan workshop bagaimana meningkatkan peran perempuan untuk ikut aktif di dalam kontribusi kebangsaan dan ikut aktif di dalam ruang-ruang kemanusiaan dan sosial yang inklusif. Ada banyak masalah, ada banyak tanggung jawab, ada banyak tugas yang hari ini kita sandang. Bapak Ibu yang saya hormati, penghayat kepercayaan lahir dari tanah yang
tempat kita hidup yang merupakan nilai-nilai kearifan lokal. Tapi hari ini disadari atau tidak disadari, mau diakui atau tidak diakui, bertahun sejak tahun 1955 sampai hari ini kita masih berkubang pada urusan internal penghayat kepercayaan. Baik di urusan pelayanan publik administrasi maupun di urusan bagaimana kita menyatukan kekuatan di internal. Sementara kita, nilai-nilai spiritualitas kita menuntut kita untuk bisa mengaplikasikan dari apa yang kita hayati itu untuk dharma suci yang bisa kita berikan kepada masyarakat. Kenakalan remaja yang semakin meningkat, narkoba yang semakin mengerikan, pernikahan dini, stunting, dan masih banyak lagi bahwa kebutuhan bangsa ini menunggu campur tangan kita sebagai bagian dari penghayat kepercayaan. Lalu apa yang bisa kita berikan? Tentu kita masih membutuhkan banyak hal. Peningkatan pengetahuan. Lalu bagaimana kita mengembangkan jaringan? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Anang bahwa kita mendapatkan kesempatan dari Bakesbang untuk bisa bertemu. Ini bagian penting yang harus kita sikapi dan harus kita sambut dengan baik untuk menunjukkan kapasitas penghayat dan kekuatan penghayat itu ada. Nah, ini tergantung bagaimana besok, mungkin Pak Anang mendampingi enggak ya? Oh tidak. Jadi pastilah besok ada diskusi dan negosiasi dengan pemerintah di wilayah Banyuwangi untuk bisa ada program-program lanjutan. Nah, Bapak Ibu, saya hanya bertitip pesan, ruang-ruang yang seperti ini mohon bisa digunakan sebaik mungkin untuk bisa mengakses seluruh pelayanan-pelayanan di tingkat kabupaten untuk pengembangan kapasitas organisasi. Selanjutnya adalah bagaimana penghayat kepercayaan juga membangun jaringan sesama lintas iman. Ini menjadi penting karena kita berada dalam ruang lingkup agama dan kepercayaan. Sesungguhnya ada banyak hal yang akan bisa kita bahas atau kita bincang pada malam hari ini, tetapi memang kita selalu terkendala oleh waktu. Terakhir yang ingin saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu adalah bagaimana rasa percaya diri kita sebagai seorang penghayat kepercayaan yang tidak lagi hanya berada di pinggir, tapi kita mampu berada di tengah dan ikut mewarnai dalam koridor keindonesiaan kita. Bagaimana kita mampu menjadi bagian penting dari sentral pelestarian nilai budaya yang tidak hanya berada di dalam komunitas tapi kemudian kita keluar bersama masyarakat. Ini butuh kolaborasi, butuh belajar, butuh pengetahuan, dan kita butuh banyak ruang untuk bisa bersama-sama melaksanakan ini semuanya. Kerjasama, kemudian saling support, dan saling penghormatan satu dengan yang lain. Bapak dan Ibu, kita ini disatukan dengan ratusan organisasi, bukan sesuatu hal yang mudah. Bahkan ini juga kalau tidak mengupayakan dengan baik, maka ini adalah menjadi salah satu sumber kerentanan penghayat kepercayaan itu sendiri. Tidak kita bohong ya, maksud saya kita tidak bisa memungkiri bahwa ada organisasi lagi yang sekarang sedang tumbuh. Buat saya pribadi, ini saya merasa bahwa kita selalu sibuk di ruang-ruang itu. Kita lupa bahwa ada tugas untuk memayu Hayuning Bawono yang harus kita lakukan. Wis ngurusi KTP, perkawinan sing rumit, belum lagi ada organisasi penghayat yang tumbuh. Kita jadi banyak energi yang terbuang. Nah, ini butuh kita menyatukan satu frekuensi yang sama, kemudian kita bergerak bersama-sama dengan memiliki pengetahuan dan kapasitas yang saling belajar satu dengan yang lainnya. Saya kira setiap organisasi memiliki kekurangan dan kelebihan, dan dari situlah kita bisa saling menimba pengetahuan.
Dan kepada para perempuan, jangan lagi pernah minder, tidak percaya diri. Ibu-ibu, di tahun 2019 saya mewakili penghayat kepercayaan untuk terbang ke Amerika dengan 5 negara. Pada saat itu saya mempresentasikan di 5 negara itu bagaimana penghayat kepercayaan tumbuh di Indonesia. Artinya apa? Artinya perempuan, ketika kita memiliki kemampuan, kemauan, dan tekad untuk belajar, maka kita akan bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Sepakat, Nik? Dan semoga nanti setelah pelantikan dari Puan Hayati Banyuwangi, akan ada semangat baru yang kemudian tumbuh progres-progres dari teman-teman perempuan untuk bisa mengasah diri dan kemudian bergaul dengan para perempuan-perempuan lintas iman. Dapat ada Anissa, ada dari Hindu, ada dari WKRI, Katolik, dan lain-lain. Sehingga nanti kita bisa duduk sama dan sejajar karena negara sudah memberikan banyak perlindungan melalui regulasi dan undang-undangnya. Saya kira demikian Bapak dan Ibu, dan saya tutup dengan salam rahayu. Terima kasih. Disampaikan terima kasih, luar biasa, sampai ke luar negeri Pak. 5 negara sudah penghayat informasinya sudah masuk ke mancanegara itu. Jadi tetap harus pede, percaya diri. Bapak Ibu sekalian, untuk acara yang selanjutnya prosesi pelantikan Puan Hayati Kabupaten Banyuwangi. Untuk itu sepenuhnya kami serahkan kepada Sekretaris Puan Hayati Provinsi Jawa Timur. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Bapak sekalian, yang terhormat Puan Hayati Pusat, yang terhormat Ketua MMKI Provinsi Jawa Timur, yang terhormat Ketua MMKI Kabupaten Banyuwangi, yang terhormat Ketua Puan Hayati Jawa Timur beserta jajarannya, serta Bapak Ibu sekalian yang hadir pada malam hari ini. Kami ucapkan salam rahayu. Baiklah Bapak Ibu sekalian, pada hari ini Jumat 15 September 2023 yang berada di Yayasan Padaleman Rahayu Banyuwangi ini, Puan Hayati Jawa Timur akan melantik kepengurusan Puan Hayati Kabupaten Banyuwangi periode 2023-2028. Untuk itu, izinkanlah kami akan bacakan surat keputusan Puan Hayati Jawa Timur. Keputusan pengurus Puan Hayati Jawa Timur nomor 10/SK Puan Jatim _9/2023 tentang penetapan pengurus Puan Hayati Kabupaten Banyuwangi masa bakti 2023-2028. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan keputusan pengurus Puan Hayati Provinsi Jawa Timur tentang pengangkatan dan penetapan pengurus Puan Hayati Kabupaten Banyuwangi masa bakti 2023-2028. Memilih dan menetapkan nama-nama pengurus Puan Hayati Kabupaten Banyuwangi 2023-2028 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Pasal 2,
pengurus Puan Hayati Kabupaten Banyuwangi sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini mempunyai tugas: 1. Membantu melaksanakan program kerja Puan Hayati Provinsi Jawa Timur. 2. Membina perempuan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sehingga terwujud satu kesatuan landasan pola pikir, ucap, dan tindakan. Yang ketiga, membina dan memelihara persatuan dan kesatuan perempuan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di wilayah Kabupaten Banyuwangi. 4. Membina usaha peningkatan kesejahteraan material dan mutu spiritual para perempuan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kelima, membina, memelihara, berkoordinasi untuk terciptanya hubungan yang harmonis antara anggota warga penghayat kepercayaan dan lembaga-lembaga masyarakat lainnya serta pemerintah. Pasal 3, pengurus di dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab supaya berpegang pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Puan Hayati dengan prinsip koordinatif, integratif demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Pasal 4. Apabila di kemudian hari ada kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Banyuwangi tanggal 15 September 2023. Sekretaris saya Eni Wardani, Ketua Ibu Jualaika SPD. Untuk kemudian kami bacakan lampiran tentang susunan pengurus Puan Hayati Kabupaten Banyuwangi nomor 10 SK Puan Jatim garing 9 garing 2023. Ketua Lasmiati, Sekretaris 1 Ika Sulistiani, Bendahara 1 Solikah Dwi Estianti Esos, Bidang Pendidikan dan Pelatihan Siti Nur Cahyorini SPD, Luh Suciani SPD, Bidang Sosbud Nur Halimah, Bidang Nur Halimah dan Ibu Sekta Trisandi, Ponian dan Uut Hidayati. Untuk pemberdayaan ekonomi Mariam dan Poniasi. Bidang hukum dan organisasi Tri Sunarsih dan Tawati. Demikian calon pengurus Puan Hayati Kabupaten Banyuwangi dimohon untuk berdiri di depan. Untuk selanjutnya kepada Ibu Jualaika sebagai Ketua Puan Hayati Jawa Timur untuk mengambil tempat melaksanakan pelantikan Puan Hayati Kota Banyuwangi. Aduh, kak kayaknya sing perawan bekas ya. Baik, sebelum pelantikan dilaksanakan akan dibacakan ikrar Pancabakti Puan Hayati yang akan disampaikan oleh Ibu Fatimah. Terima kasih. Rahayu. Ikrar Pancabakti Puan Hayati. 1. Puan Hayati adalah anak bangsa yang taat kepada Tuhan Yang Maha Esa,
setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. 2. Puan Hayati adalah insan pertiwi yang menjunjung tinggi kepribadian Indonesia sebagai karakter perempuan penghayat sejati. 3. Puan Hayati adalah perempuan penghayat yang menjunjung tinggi nilai kearifan lokal sebagai pencerminan ajaran luhur bangsa. 4. Puan Hayati adalah perempuan Indonesia yang berhati mulia, berperilaku jujur, pantang menyerah, berani membela kebenaran dan keadilan. 5. Puan Hayati adalah pendidik anak bangsa yang berbudi pekerti luhur serta memiliki jiwa nasionalisme. Terima kasih. Rahayu. Rahayu. Terima kasih kepada Bu Ima. Untuk selanjutnya prosesi pelantikan yang akan dilaksanakan oleh Ibu Julaika. Kepada beliau kami persilakan. Ibu-ibu yang berbahagia, sebelumnya perkenankanlah saya menanyakan pada ibu-ibu semua, apakah ibu-ibu siap untuk dilantik sebagai pengurus Puan Hayati Kabupaten Banyuwangi? Siap. Kalau ibu-ibu siap untuk menjadi pengurus Puan Hayati Kabupaten Banyuwangi, maka silakan ditirukan ucapan saya. Atas nama Tuhan Yang Maha Esa, saya berjanji akan melaksanakan tugas sebagai pengurus Puan Hayati masa bakti 2023-2028 dengan bersungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, selalu setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan setia kepada ikrar Pancabakti Puan Hayati. Terima kasih ibu-ibu. Untuk selanjutnya akan saya sematkan selendang Puan Hayati sebagai pertanda bahwasanya ibu-ibu telah sah sebagai pengurus Puan Hayati Kabupaten Banyuwangi.
Siap. Enak warung marung. Dimakan ogane kok Pak. Nggih. Boten nek Banyuwangi enggak. Gendrung sewu sekarang. Kasih Pak gendrung sewu. Seribu orang hari ini. Makin kesana deh Pak. Sama foto bersama dulu setelah ini sama Presidium KKI dan Puan Heri. Bapak kira apa Pak? Nggih, nggih. Untuk mengguri Indri. Pun. Bapak geser nggih. 1 2 3. Tunggal malih. 1 pun 1 2 3.
Silahkan kembali ke tempatnya masing-masing. Untuk selanjutnya sambutan pembekalan dari Ibu Zulaika. Yang terhormat Semua sudut itu ada. Presidium Jawa Timur, yang juga Ibu Dian Jenny Cahyawati selaku Ketua Puan Hayati Pusat, yang saya hormati tuan rumah dari Yayasan Pedalaman Rahayu serta Kabupaten Banyuwangi. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang berbahagia, kita patut bersyukur bahwasanya pada malam hari ini telah dapat dilantik Puan Hayati Jawa Timur. Oh, maaf, Puan Hayati Banyuwangi. Ibu-ibu dilantik tadi sudah dijelaskan di dalam berita acara pelantikan tadi, bahwasanya tugas-tugas yang Ibu emban bukan tugas yang ringan, tetapi adalah tugas yang mulia, di mana kita akan sama-sama dengan MLKI Banyuwangi akan membangun Banyuwangi dan juga ikut membangun bangsa dan negara kita. Puan Hayati Jawa Timur dilantik pada tahun 2018 di Malang, dan pas terjadinya di Surabaya ya, pas terjadinya bom di gereja itu. Nah, jadi dari tahun 2018 sampai hari ini sudah terbentuk 10 Puan Hayati kabupaten kota di Jawa Timur, yaitu di Surabaya, Kota Batu, Kota Malang, Kabupaten Malang, Madiun, kemudian Blitar Kabupaten, Blitar Kota, Ponorogo, Tulungagung, dan yang terakhir hari ini adalah Banyuwangi. Ini sesuai dengan target daripada Puan Hayati Jawa Timur. Saya mikir kemarin itu kok masih tetap 9 ya. Terakhir kita melantik kabupaten dan kota Blitar. Berarti masih kurang 1 dari target yang kita inginkan. Tetapi saya berterima kasih sekali. Sebenarnya Bu Zulaika sudah selalu saya hubungi, tak uber-uber supaya segera terjadi pelantikan. Ya mohon maaf, memang seharusnya sudah bahwa Puan Hayati di mana-mana harus mulai dihidupkan.
Apa biyen mati kok dihidupkan ya? Dulunya tidur, Bu. Dibangunkan, kita tidak bergerak pelan-pelan, tetapi sedapat mungkin berlari mengejar ketinggalan kita, supaya kita bisa sejajar dengan organisasi-organisasi perempuan yang lain. Bagaimana caranya? Kita harus banyak belajar. Tadi dikatakan oleh Bu Dian Jenny bahwasanya kita harus menjalin hubungan dengan organisasi-organisasi wanita yang ada di Banyuwangi ini, dan jangan pernah merasa minder. Karena apa? Kita sama-sama wanita, kita sama-sama warga negara, kita punya hak dan punya kedudukan yang sama. Itu semuanya dijamin oleh undang-undang yang berlaku di negara kita ini. Dulu para penghayat itu terpinggirkan, tetapi sejak diundangkannya undang-undang tentang administrasi kependudukan pada tahun 2006 itu mulai bangkit. Dan sekarang mulai bergerak. Semuanya harus bangkit. Negara ini adalah negara kita. Kita adalah orang-orang yang merupakan garda terdepan dalam mempertahankan keutuhan NKRI. Oleh karena itu, ibu-ibu setelah dilantik jangan langsung diam. Setelah dilantik, kumpulkan lebih banyak lagi ibu-ibu yang belum tergabung. Selalu berusaha untuk memperbanyak ibu-ibu yang sebelumnya masih tidur, tolong dibangkitkan. Ibu-ibu tidak usah malu, tidak usah sungkan, karena ya kita berdiri sejajar dengan ibu-ibu dari organisasi yang lain. Hanya kita masih perlu belajar. Tetapi kita punya hak yang sama. Tadi Bu Dian mengatakan, kenapa sih kok harus Puan Hayati harus lahir? Itu karena dari keprihatinan bahwasanya semakin lama organisasi penghayat itu semakin menyusut dan menyusut sekali. Kemudian kita berpikir, kenapa? Selain adanya stigma negatif dari masyarakat yang membuat warga penghayat itu merasa tidak nyaman untuk tampil, juga regulasi perundang-undangan negara ya yang tidak memberikan ruang kepada penghayat. Kemudian ada lagi, Bu, kenapa sih menyusut terus? Soalnya generasi mudanya nggak diopeni. Ya, dulu pada waktu saya masih muda, dari penghayat, bapak-bapak dari penghayat itu selalu mengatakan podo wae, podo nyembah Gusti Allah. Ya memang sama, tetapi tetap berbeda. Ya bapak-bapak. Karena apa? Kalau ibu-ibunya tidak bangkit, ibu-ibunya tidak bergerak, tidak mengikuti bapak-bapaknya yang sudah aktif, maka ibu-ibu tidak terlalu paham tentang ajaran penghayat ini. Kemudian yang nularkan kepada putranya siapa? Karena ibu itu adalah orang yang paling dekat dengan putra putri kita, sehingga ibu-ibu harus benar-benar paham tentang ajaran ini, juga paham tentang kebangsaan Indonesia, sehingga kita bisa mengajarkan putra putri kita tentang ajaran penghayat, tentang kebangsaan Indonesia, sehingga kita tidak berpikiran sempit hanya mengutamakan paguyuban kita, tetapi kita juga untuk berpikir memajukan bangsa dan negara. Sehingga tadi dipesankan ibu-ibu harus belajar nantinya. Di Puan Hayati itu juga diadakan pelatihan-pelatihan, diadakan workshop. Semoga ibu-ibu di Banyuwangi ini nanti bergairah dan bersemangat untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang akan diadakan.
Nah, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, apa sih yang merupakan kunci dari suatu keberhasilan? Pertama tadi ada tekad yang kuat, kemudian ada semangat. Semangat perlu kita bina, perlu kita pelihara di dalam diri kita. Apa lawannya semangat, Bu? Aras-arasen ya. Kadang-kadang diundang aras-arasen, wis jarno besok aja. Nah, ini penyakit aras-arasen ini yang menyebabkan kita tidak cepat maju. Oleh karena itu, setelah ini tolong disusun konsepnya, programnya apa. Misalnya akan mengadakan kunjungan kemana ke tiap-tiap paguyuban. Jadi harus punya gambaran apa yang ingin dicapai, disusun di dalam satu program. Sehingga tidak berjalan apa adanya begitu saja. Nah, kemudian ibu-ibu sekalian yang perlu dijaga adalah kekompakan, persatuan di antara ibu-ibu penghayat dari berbagai macam paguyuban itu harus dijaga persatuan dan kekompakannya. Ya, karena dulu orang-orang tua kita pernah ada satu peribahasa, piring sak wadah iku mesti tahu bentik ya. Jadi di dalam organisasi apapun itu kadang-kadang mesti terjadi ya satu hal yang gores di hati. Tetapi kita selalu ingat bahwa pelajaran penghayat itu adalah mampu menetralisir perasaan kita sendiri, menghilangkan ganjalan-ganjalan yang ada di hati kita sehingga hati kita kembali bersih. Ngaten nggih, Bapak-bapak nggih. Itu yang akan membawa kita kompak dan maju. Nah, kemudian juga kalau kita sudah berani mengibarkan bendera penghayat di masyarakat kita, maka kita juga harus menjaga nama baik penghayat. Karena apa? Kalau kita sudah mengatakan saya penghayat, kemudian kita cedera di dalam masyarakat itu, maka akan tersangkut nama penghayat itu. Oleh karena itu harus berani mengibarkan bendera penghayat dan menjaganya dengan nama yang baik. Di antaranya tadi di situ disebutkan kejujuran dan lain sebagainya. Saat ini kejujuran itu sangat mahal harganya. Di mana-mana terjadi kerancuan, kekisruhan karena adanya ketidakjujuran. Ketidakjujuran bukan hanya masalah uang dan masalah banyak sekali yang pengingkaran. Oleh karena itu, saya mengharapkan para penghayat seluruhnya itu menjunjung tinggi masalah kejujuran ini. Siap nih, Bu? Siap berjuang? Kita berjuang bukan hanya untuk penghayat, tetapi juga berjuang untuk bangsa dan negara. Siap? Matur nuwun, dan itulah pesan-pesan saya. Semoga bisa dilaksanakan. Suatu saat ibu-ibu juga bisa mengadakan kegiatan, juga mengundang Puan Hayati Jawa Timur. Sampai nanti akan segera kita serahkan SK, ibu-ibu sekalian, di mana SK ini nanti saya tanda tangani kemudian diserahkan kepada ketua. Silakan disimpan dengan baik. Dan itulah yang bisa saya sampaikan kepada ibu-ibu sebagai bekal di dalam berjuang memajukan Puan Hayati bersama-sama dengan MLKI Banyuwangi. Dan saya mengharapkan tidak terlalu lama perkembangan Puan Hayati Banyuwangi akan bisa nyalip Puan Hayati yang telah lahir lebih dahulu. Matur nuwun, salam rahayu. Selanjutnya penandatanganan surat keputusan.
putusan serta anggaran dasar Puan Hayati. Dipersilakan. Tepuk tangan untuk baiklah Bapak Ibu sekalian, dengan demikian baiklah Bapak Ibu sekalian, dengan demikian telah selesai acara pelantikan Puan Hayati Kabupaten Banyuwangi pada periode 2023-2028. Untuk itu kami sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kurang lebihnya, dan kami ucapkan Rahayu, 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 Sagung Dumadi. Selamat untuk Puan Hayati Kabupaten Banyuwangi. Untuk selanjutnya waktu sepenuhnya kami kembalikan kepada pembawa acara. Demikian tadi dumateng Bapak Ibu sedaya prosesi pelantikan Puan Hayati Kabupaten Banyuwangi diberikan kelancaran. Untuk yang selanjutnya tidak berpanjang lebar, acara ramah tamah Pak. Terus panjenengan rileks, santai, bisa langsung menuju ke pusatnya Pak, dapur. Untuk yang selanjutnya nanti setelah istirahat atau ramah tamah, ada sesi yang paling terakhir adalah asih asuh MLKI Kabupaten Banyuwangi. Terus kita akan memperkerat diri untuk menyampaikan dari masing-masing paguyuban yang hadir pada malam hari ini, dan los Pak, los terbuka secara umum, dan nanti akan saya pandu dengan narasumber dari Bapak Dr. Utu Bambang Utu Wahyudi. Untuk itu Bapak Ibu sekalian dipersilakan. Semoga kami aturkan salam rahayu.